Setelah melakukan ciuman dengan Sarang, Guwon pun sekarang resmi menjadi pacarnya Sarang. Mereka berkomitmen untuk bersama. Di keesokan harinya, Guwon pun pergi berangkat kerja. Begitu cerianya dan bahagia Guwon pada pagi itu. Melihat hal tersebut, Pak Noh pun merasa aneh apa yang terjadi pada Guwon. Sampai akhirnya Guwon pun bertemu dengan Sarang. Sarang pun akan berangkat kerja. Mereka masuk ke dalam satu lift yang sama, Pak Noh, Guwon, dan Sarang. Pada saat di dalam lift, ternyata Guwon pun ada sisi jahilnya. Dia terus menggoda Sarang secara diam-diam di belakang Pak Noh. Sarang pun tersipu malu dengan apa yang dilakukan oleh Guwon kepadanya, dan dia juga khawatir Pak Noh melihat apa yang dilakukan oleh Guwon kepada dirinya. Karena terjadi sedikit keributan di belakang Pak Noh pun menoleh dan dia berkata, "Ada apa dengan Guwon? Sepertinya dia bahagia sekali." "Tidak apa-apa," begitu jawab Guwon, dan Sarang pun hanya tersenyum juga. Tak cukup dengan kebersamaannya bersama Sarang di dalam lift, ternyata Guwon pun malah datang ke tempat kerjanya Sarang. Dia terus duduk di sana memperhatikan Sarang. Akan tetapi keberadaan Guwon membuat staf lain tidak nyaman. Mereka merasa diperhatikan dalam bekerja oleh Guwon, padahal Guwon di sana untuk melihat Sarang. Akhirnya para staf yang lain pun menyuruh Sarang untuk menemui Guwon dan bertanya kepada Guwon, adakah hal lain lagi yang harus dilakukan untuk Guwon. Sarang pun pergi menemui Guwon dan dia berkata kepada Guwon kapan Guwon akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi Guwon berkata bahwa dia tidak akan pergi dikarenakan akan ada pertemuan di tempat tersebut pukul 5. Padahal sekarang baru pukul 2. Akhirnya Sarang pun menyuruh Guwon untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Guwon terus bersikeras tidak ingin meninggalkan tempat itu. Dan Sarang pun memberitahukan kepada Guwon bahwa keberadaannya membuat staf tidak enak dan tidak nyaman. Karena keras kepalanya Guwon, akhirnya Sarang pun sedikit membentak Guwon untuk menyuruh pergi, dan dia pun berkata begitu ketus kepada Guwon, dan ini membuat Guwon sedikit marah kepada Sarang. Sambil berat hati dan sedikit ngambek, Guwon pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Tibalah waktu pertemuan antara Guwon, ayahnya, kakaknya, dan direksi lainnya untuk membicarakan peringatan hari ulang tahun The King yang ke-100 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Guwon pun disuruh oleh ayahnya untuk meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu untuk mengundang para pejabat yang berpengaruh di daerah tersebut untuk mengikuti acara 100 tahunnya Kingland. Akan tetapi Guwon tetap mempunyai konsep sendiri. Dia berkata kepada ayahnya bahwa semuanya sudah diserahkan kepada Guwon. Jadi semua acara akan diurus oleh Guwon. Di tengah-tengah mereka sedang berbincang-bincang, datanglah Sarang untuk menuangkan kopi ke anggota rapat. Dan pada saat Guwon akan dituangkan kopi, dia menolak secara ketus kepada Sarang. Mungkin dia masih marah atas kejadian dia disuruh pergi oleh Sarang. Saat acara rapat telah selesai, Guwon pun dan Sarang bertemu secara diam-diam. Sarang meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya saat Sarang menyuruh Guwon untuk pergi dari area Kingland. Dengan manjanya Sarang meminta maaf kepada Guwon. Sebenarnya Guwon sudah memaafkannya melihat sikap Sarang yang begitu manis. Cuma dia pura-pura jual mahal terhadap Sarang. Selain berkata-kata dan bersikap manis, Sarang pun membujuk Guwon dengan cara memeluknya dari belakang. Sontak ini membuat Guwon kaget, jadi dia tidak sengaja melepaskan pelukan Sarang. Tanpa Guwon duga, ini membuat Sarang ngambek, dan akhirnya sekarang kebalik, malah Saranglah yang ngambek sama Guwon karena dia merasa ditolak oleh Guwon. Melihat hal tersebut, Guwon malah jadi pusing. Harus bagaimana lagi kepada Sarang? Kenapa dia malah yang menjadi ngambek sama Guwon? Di tempat lain, Hwaran yaitu kakaknya Guwon sedang ketar-ketir dikarenakan hasil pertemuan yang mereka lakukan tadi di tempat Kingland.
Ternyata ada sedikit ketakutan pada dirinya bahwa takut Guwon lah yang akan menguasai King Group. Dia membuat rencana sendiri di luar rencana dari Guwon. Dia akan mengundang rekan-rekan pejabatnya untuk datang ke acara Hotel Kingland. Tentu saja ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan kesetujuan dari Guwon. Kembali ke ceritanya Guwon. Setelah Guwon bertemu dengan Sarang dan tahu bahwa Sarang mulai ngambek sama dia, akhirnya Guwon pun pergi menemui nenek Sarang untuk meminta pendapat darinya. Namun pada saat Guwon sedang bersama nenek, ternyata nenek sedang membenarkan lampu dan dia pun merasa sakit. Guwon pun membawa nenek Sarang ke rumah sakit dan memberitahu Sarang keadaan neneknya. Sampai Sarang pun datang menemui nenek dengan begitu cemasnya. Akan tetapi nenek terlihat baik-baik saja. Dia merasa sehat dan dia ingin segera pulang ke kedainya untuk mengurus kedai. Sarang dan Guwon pun menahan nenek agar tidak dulu keluar dari rumah sakit agar nenek bisa beristirahat di sana. Sampai akhirnya nenek berkata kepada Sarang harus pulang dulu ke rumahnya untuk mengurus kedai. Dan Sarang pun diantarkan oleh Guwon ke rumah nenek. Setelah mengantarkan dirinya, Sarang pun menyuruh Guwon untuk segera pulang kembali. Akan tetapi Guwon menolak, dia ingin menemani Sarang di kedai nenek. Malam pun tiba dan saat Sarang dan Guwon sedang membereskan kedai, ternyata listriknya mati. Mereka pun berdua gelap-gelapan dan menyalakan lilin sebagai penerangan. Di kegelapan mereka berdua diterangi oleh cahaya lilin. Mereka pun saling bercerita dan terbawa suasana yang akhirnya Guwon dan Sarang pun berciuman kembali. Guwon dan Sarang pun akhirnya berbaikan kembali. Sekarang Sarang sudah tidak marah lagi kepada Guwon. Tibalah untuk saat mereka tidur dan apa yang terjadi, ternyata Sarang memberikan jarak yang begitu jauh antara tempat tidurnya dengan tempat tidur Guwon. Guwon pun protes kepada Sarang dan dia berkata kepada Sarang untuk mendekat dengannya. Namun Sarang tetap menolak, tidak mau. Akhirnya Guwon pun menarik tempat tidur Sarang mendekat dengan tempat tidur dirinya. Mereka pun tidur berdua berdekatan dan sebelum tidur mereka pun berbincang-bincang kembali. Dia menanyakan bagaimana Guwon bisa suka pada Sarang dan sejak kapan dia menyukai Sarang. Guwon pun mengatakan kepada Sarang saat dia terlihat seperti membenci Sarang, padahal di hati kecilnya dia menolak untuk membenci Sarang, hanya perasaan suka yang ada untuk Sarang. Di pagi hari neneknya Sarang pun pulang ke rumahnya. Tanpa diduga ketika nenek masuk ke kamarnya, dia melihat ada Sarang dan Guwon sedang bersama. Guwon dan nenek pun sama-sama terkejut. Nenek pun bertanya kepada Guwon apa yang sedang kalian lakukan, dan Guwon pun menjawab kepada nenek bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan nenek pun malah memarahinya. Tanpa diduga kenapa nenek malah memarahi Guwon, ternyata karena Guwon mengatakan tidak melakukan apa-apa. Guwon pun diajak oleh nenek untuk pergi bersamanya ke pasar dan Sarang disuruh untuk menunggui kedai. Ternyata nenek membawa Guwon bertemu dengan teman-teman nenek. Dia pun berbincang-bincang bersama mereka. Dan pada saat mereka sedang berbincang-bincang, Guwon ditanya oleh teman-temannya nenek. Apakah Guwon sudah memiliki rumah ketika Guwon sudah mendekati Sarang? Guwon pun menjawab bahwa dia belum memiliki cicilan rumah. Mendengar jawaban Guwon, neneknya pun hanya diam dan dia membela Guwon dan berkata tidak apa-apa, itu bisa dilakukan secara bertahap. Pulang dari pertemuan nenek dan teman-temannya, Guwon pun diajak pergi ke bank oleh nenek untuk membuka rekening bank. Untuk membuka tabungan cicilan rumah Guwon bersama Sarang, nenek pun memberikan uang simpanan dia untuk membuka tabungan Guwon. Melihat apa yang dilakukan oleh nenek untuknya, Guwon pun merasa tersentuh. Mereka pun pulang meninggalkan rumah nenek dan Sarang pun diantarkan oleh Guwon.
Saat Guwon dan Sarang sedang berada di depan rumah Sarang, mereka sedang bergandengan tangan. Pada waktu itu datanglah kedua temannya Sarang. Sarang pun kaget dan akhirnya Guwon pun didorong karena takut ketahuan hubungan mereka. Guwon pun diajak oleh kedua teman Sarang untuk masuk dan mampir ke dalam rumah mereka untuk sama-sama berbincang-bincang. Guwon pun ikut bergabung bersama Sarang dan teman-temannya. Ternyata teman-teman Sarang akan bercerita dan berkeluh kesah tentang pekerjaan mereka di grup King. Ternyata mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan-atasannya. Padahal kinerja mereka cukup sangat bagus dan memuaskan. Mendengar hal tersebut, Guwon tidak bisa tinggal diam. Dia ingin bertindak melakukan hal yang berguna untuk mereka berdua. Dan dia berkata kepada kedua temannya Sarang akan memperbaiki sistem di dalam pekerjaannya itu. Mendengar hal tersebut, Guwon pun jadi semakin ingin mewujudkan apa yang mereka inginkan. Di pagi harinya saat Guwon sudah masuk ke kantornya, dia menyuruh Panoh untuk memberikan bonus kepada teman-temannya Sarang beserta Sarang, yaitu bonus untuk liburan sebagai pencapaian karyawan terbaik. Panoh pun memberikan bonus liburan tersebut kepada Sarang dan teman-temannya. Tibalah waktu keberangkatan mereka untuk melakukan liburan. Mereka pun bertemu di bandara dan tidak disangka ternyata Pak Noh ikut bersama mereka untuk liburan. Begitu kagetnya Guwon ketika melihat ada Pak Noh. Di sini Guwon mulai takut ketahuan identitas yang sebenarnya dan dia pun berkata ke Pak Noh untuk berganti identitas dengannya, bahwa Guwonlah yang menjadi Pak Noh dan Pak Noh-lah yang menjadi Guwon. Mendengar hal tersebut, Pak Noh pun menyetujui, malah Pak Noh berbuat semena-mena kepada Guwon. Di sini Guwon hanya bisa menahan sabarnya. Sampai akhirnya mereka pun siap untuk berangkat liburan. Dengan senang dan bahagianya mereka siap-siap untuk terbang. Bagaimana ya cerita liburan mereka?